tadi sudah saya anamnesa ya. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan fisik. Apakah ibu bersedia? Ya ibu. Ya. Ayo bu, tinggal berat badan dulu. Berat badannya 47 ya bu. Kemarin sudah pernah ukur tinggi badan nggak bu? Sudah. Berapa bu kemarin? 163. Oh ya udah, nggak usah ukur lagi bu. Dulu saya tensi ya bu. Ya, bu. Biasanya tensinya berapa kalau ibu tensi? Biasanya sih normal ya bu. Normalnya biasanya berapa bu? 110 per 90 atau per 80. Yes ya bu. Yes ya bu. Ini sekarang 110 per 90 ya bu. Ya bu. Selanjutnya saya ukur lilak dulu ya. Yes ya bu. Nilainya 29 bu. Sudah, selanjutnya silakan baring dulu bu. Ibu, saya periksa kepalanya ya untuk mengetahui apakah ada rontok atau kepala ibu tidak bersih. Ini biasanya keramasnya berapa kali seminggu bu? 3 kali bu. Biasanya rontok nggak bu? Enggak sih bu. Enggak ya. Enggak ada benjolan juga ya bu. Ya, selanjutnya kita periksa nih. Kita periksa mata ibu ya untuk mengetahui apakah anemia atau sklera ibu kuning atau konjungtivanya pucat. Udah ke atas bu. Baru-baru bu, konjungtivanya juga tidak pucat ya. Saya lihat telinganya juga ya bu untuk mengetahui apakah ada cairan atau telinga ibunya kotor. Bu, maskernya dibuka dulu sebentar. Ibu, saya periksa mulutnya ya untuk mengetahui apakah gigi ibu lubang atau ada varises pada gusi ibu. Lidahnya bu, ya, normal ya bu, bersih juga ya. Selanjutnya leher ibu ya untuk mengetahui apakah terdapat kelenjar limfa atau tiroid ibu. Isi bu. Ibu coba dibawa nelan. Oh ya, tidak ada bu, normal. Selanjutnya itu pemeriksaan payudara bu untuk mengetahui apakah payudara ibu ada benjolan atau sudah keluar air susunya. Pertama kita letakkan kedua tangan ibu ke atas sambil ibunya menganukan tangannya ke atas. Kita lihat kesemetrisan payudara ibunya. Ya, sudah bu, tangannya yang kanan diturunin. Bu, saya periksa payudaranya ya. Kita tekan dari bagian bawah ketiak, kita tekan, kemudian menuju bawah, kita putar. Rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah baik ibu, selanjutnya lakukan pemeriksaan pada perut ibu ya, yaitu Leopard dari 1 sampai 4. Tujuannya untuk mengetahui letak janin ibu. Pertama kita naikkan kaki ibu ya, 45 derajat bu. Kemudian permisi ya bu. Ya bu. Sini. Pertama kita lakukan pemeriksaan Leopard 1 ya ibu. Tujuannya untuk mengetahui bagian janin apa yang ada pada fundus ibu dan untuk mengetahui TF ibu serta usia kehamilannya. Caranya yaitu meletakkan kedua tangan pada bagian kiri dan kanan perut ibu, kemudian kita kumpulkan.
Kita raba sampai dengan fundus. Kita cari fundus ibu bagian teratasnya. Setelah ketemu, kita ukur dengan menggunakan pengukur. Setelah mengukur, kita raba lagi. Kita rasakan apa yang ada di janin, bagian janin apa yang ada pada fundus. Jika teraba bulat, keras dan melenting, maka itu kepala. Dan jika teraba tidak terlalu bulat dan tidak keras serta tidak melenting, maka itu bokong. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan level 2, yang mana tujuannya untuk mengetahui puka dan puki ibu serta bagian ekstremitas janin. Caranya yaitu meletakkan kedua tangan kanan dan kiri kita pada sisi lateral kiri dan kanan perut ibu. Kita letakkan secara sejajar. Kemudian kita raba secara bergantian. Jika tangan kanan meraba, maka tangan kiri menekan. Kita tekan, kita raba dari atas sampai bawah. Kita rasakan jika teraba bagian keras, panjang dan seperti papan, maka itu punggung, dan jika teraba bagian kecil janin, maka itu ekstremitas. Kita lakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopard 3, yang mana tujuannya untuk mengetahui bagian terbawah janin. Caranya yaitu meletakkan tangan kiri pada fundus ibu dan tangan satunya pada simplisis bagian terbawah perut ibu. Kita raba. Jika seperti Leopard 1, jika teraba bulat, keras dan melenting, maka itu kepala. Dan jika teraba tidak terlalu bulat, tidak terlalu keras dan tidak melenting, maka itu adalah bokong. Kemudian setelah itu kita goyangkan sedikit. Jika bagian terbawah tidak goyang, maka itu sudah masuk pintu atas panggul, dan jika masih bisa digoyangkan, maka belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopard 4, yang mana untuk memastikan atau mengkonfirmasi ulang bagian terbawah janin dan untuk melihat sejauh mana janin sudah masuk pintu atas panggul. Caranya yaitu dengan cara kaki ibu diluruskan, lurus dulu bu kakinya. Kemudian kita menghadap pada kaki ibu dan meletakkan kedua tangan pada kedua sisi perut ibu. Kemudian kita raba sampai bawah. Kemudian kita lihat jika kedua tangan kita bertemu saat dilakukan pemeriksaan, maka itu dinamakan konvergen atau janin belum masuk pintu atas panggul. Dan jika tidak bertemu, maka itu dinamakan divergen atau janin sudah masuk pintu atas panggul. Sudah bu? Selanjutnya pemeriksaan kaki ya bu, untuk mengetahui apakah ada odem atau tidak. Kita lihat kaki ibu secara bergantian. Kita lihat kukunya juga apakah bersih atau tidak. Ibu kakinya bersih ya, tidak odem juga, tidak ada pembengkakan. Tangannya bu, kita lihat apakah tangan ibu pucat, apakah ada odem juga. Kukunya bersih ya bu. Sudah bu?